Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi buat anak kelas 84. Pada pagi hari ini kita belajar IPA, yaitu di tahun ajaran 2000-2001, 2022. Semester ganjil. Nah, pada semester ganjil ini yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar. Tetapi topik hari ini yaitu tentang macam-macam gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, ini judulnya. Ibu ulangi, macam-macam gerak pada makhluk hidup dan benda. Apa saja gerak pada makhluk hidup? Nah, silakan kalian perhatikan layar berikut. Ada 3 gerak pada makhluk hidup, yaitu pertama, ada makhluk tumbuhan, hewan, dan benda. Yang pertama kita pelajari gerak pada tumbuhan. Karena makhluk hidup itu kan tumbuhan, hewan, dan manusia. Tapi yang kita pelajari gerak makhluk hidupnya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama, gerak pada hewan. Berdasarkan gerak pada hewan itu ada 3, perhatikan. Yang pertama yaitu gerak otonomi. Nah, apa gerak otonomi? Yaitu gerak yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ibu ulang, gerak yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Karena di mana ilmuwan menduga bahwa gerak ini berasal dari tumbuhan sendiri. Nah, perhatikan contoh gerak otonomi itu apa? Plasma sel. Tadi kita kan tentang tumbuhan, itu plasma sel contohnya. Yang kedua, gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak yang terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Nah, kita ketahui, ibu ulang, gerak yang terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Nah, kita tahu gerak esionom itu ada 3. Apa saja gerak esionom itu yang 3 itu? Yang pertama perhatikan, yaitu tropisme. Apa itu tropisme? Ini perhatikan gambar gerak tumbuhan tropisme. Perhatikan gambar ini. Ya, anak ibu. Nah, gerak tropisme dibagi lagi menjadi 3. Ada fototropisme, geotropisme, dan hidroteopisme. Ibu ulang, gerak tropisme itu dibagi lagi 3. Yaitu fototropisme, geotropisme, dan hidroteopisme. Itu bagian dari tropisme. Apa itu tadi tropisme? Yaitu gerak yang menjauhi dan mendekati rangsangan. Yang kedua, ya, gerak taksis. Bagian kedua dari eksionom itu, yang kedua itu adalah taksis. Nah, apa itu taksis? Gerak taksis yaitu gerak yang berpindah tempat untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Ibu ulang, gerak taksis adalah gerak berpindahnya suatu tumbuhan menuju atau menjauhi
arah datangnya rangsangan. Misalnya, contohnya apa? Kemotaksis dan fototaksis. Jadi hanya ada dua bagian dari taksis. Kalau tropisme tadi ada tiga. Kalau taksis ada dua, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Contohnya yang gerak ketiga itu nasti. Setelah taksis ada nasti, yaitu apa itu nasti? Yaitu gerak karena melakukan reaksi terhadap rangsangan dari luar yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Misalnya, contoh gerak nasti ini, seismonasti, nistinasti, dan termonasti. Itu bagian-bagian dari nasti atau contohnya. Contoh gerak nasti ada 3. Kalau taksis tadi 2, sedangkan tropisme ada 3. Nah, perhatikan sambil kamu catat di buku catatanmu. Nanti yang Ibu jelaskan ini kalian tulis di buku catatan kesimpulan dari pelajaran ini di buku catatanmu. Ada paham anak Ibu semuanya? Baiklah, Ibu yakin kalian sudah mengerti. Kita lanjutkan gerak yang ketiga pada tumbuhan, yaitu gerak higroskopis. Ya, yang ketiga gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya. Ibu ulang, gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya. Perhatikan layar, ada di sini pengertiannya. Nah, ini perhatikan layar ini. Ini contoh gerak higroskopis. Ini contohnya buah cemara. Buah cemara ini perhatikan. Nah, saat dia bergerak, nah ini namanya higroskopis. Karena bagian tumbuhan ada perubahan air dari sel-selnya. Ya, karena kadar perubahan air. Nah, yang kedua kita lihat lagi, ini tadi sudah kita jelaskan tadi gerak tumbuhan ada 3, gerak otonomi, gerak osionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Yang kedua kita lanjutkan lagi gerak pada makhluk hidup yang kedua, yaitu hewan. Apa gerak pada hewan? Kita tahu hewan ada 2, ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Apa itu hewan invertebrata? Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang, tetapi memiliki otot. Nah, contohnya hewan invertebrata, bekicot, hewan moluska ya, ubur-ubur, dan lain-lainnya. Sedangkan hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang dan otot. Apa contohnya? Burung, ikan, sapi. Dan bisa kalian sebutkan di dalam hati kamu. Dan bisa kalian sebutkan hewan vertebrata. Dia memiliki tulang dan otot. Nah, bagaimana gerak kedua hewan ini? Hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Nah, kita lihat gerak hewan invertebrata. Contohnya tadi hewan moluska ya, invertebrata tadi bekicot. Nah, gimana bekicot? Dia menggunakan otot kaki otot, bukan otot kaki, tetapi menggunakan kaki otot. Nah, hewan solenterata menggunakan apa? Tentakel. Apa hewan solenterata? Ubur-ubur. Dia menggunakan alat geraknya apa? Tentakel. Pernah kamu melihat ubur-ubur? Nah, kalau kalian lihat tidak pernah lihat langsung, kalian bisa lihat di televisi atau di YouTube atau di Google. Contoh hewan, bentuk hewan ubur-ubur.
Nah, itulah contoh dari hewan invertebrata. Dia memiliki alat gerak khusus. Contohnya tadi bekicot, alat gerak khususnya kaki otot. Ubur-ubur, alat gerak khususnya adalah tentakel. Banyak lagi, kalian bisa lihat nanti contohnya di buku modul kamu atau di buku cetak. Yang kedua hewan vertebrata. Tadi adalah hewan yang memiliki tulang dan otot. Apa contohnya? Nah, ini lihat gambar layar ini adalah burung. Nah, burung alat geraknya apa? Sayap dan kaki. Kalau ikan, apa alat geraknya? Yaitu dengan sirip. Ya, banyak lagi bisa kalian sebutkan alat gerak untuk hewan vertebrata. Ya anak ibu, kalian bisa tulis di catatan kamu contoh yang lainnya. Dan lihat di modul kamu juga. Oke, perhatikan. Yaitu gerak yang ketiga, gerak pada benda. Apa gerak pada benda? Nah, benda ini ada ya menurut keadaannya, contohnya gerak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Karena keadaan kalau dia sudah tidak bisa menahan lagi tangkainya di dalam pohonnya, pada pohonnya dia akan jatuh. Setiap benda yang jatuh pasti ke bawah. Itu akibat dari adanya gaya gravitasi. Nah, makanya kalau kamu pun jatuh pasti ke bawah, tidak ke atas. Kenapa? Karena kita di bumi ini memiliki gaya gravitasi. Nah, ini contoh gerak benda pada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Perhatikan, ini namanya gerak menurut keadaan benda. Dari keadaan dari tangkainya ke bawah. Itu maksudnya ya. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu itu contohnya gerak matahari terbit. Biasanya matahari terbit pada pagi hari. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ya, ini gerak semu matahari. Matahari terbit dari timur terbenam ke barat. Perhatikan dan amati gerak semu ini. Dia tidak nyata, namun menghasilkan gerak. Nggak nyata kan, tapi menghasilkan gerak. Dia bisa berpindah dari timur ke barat. Nah, oke. Selanjutnya gerak menurut lintasan benda. Ada gerak menurut lintasan, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Kalau gerak lurus apa? GLB, GLBB, ada 2. Nah, ini lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan di pertemuan kedua minggu depan. Nah, kalian perhatikan dulu. Nah, lihat layar ini. Gerak lurus tadi, gerak melingkar. Itu contohnya gerak jarum jam. Kalau gerak parabola, itu contohnya gerak lintasan berbentuk lingkaran tidak penuh. Contohnya gerak bola. Nih lihat, gerak bola, orang pemain bola, ini kan gerak parabola ini namanya. Gerak yang tidak penuh. Ya anak ibu. Nah, lanjut lagi. Gerak ya pada benda. Baiklah, kesimpulan dari semuanya ini, benda itu adalah mati sedangkan makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup tadi kita pelajari adalah tumbuhan dan hewan. Baiklah, demikianlah pelajaran IPA pada pagi hari ini tentang macam-macam gerak pada makhluk hidup dan benda. Demikianlah materi IPA pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi ibu semuanya.
Jangan lupa kalian buat kesimpulannya di buku catatan IPA kelas 8 semester ganjil pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup belajar IPA kelas 8. 4. Grup Cikgu Reka. Demikianlah materi kita. Ibu ucapkan selamat pagi.